warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami ingin menjelaskan materi sejarah tentang kebijakan ekonomi Portugis di Nusantara. Sistem monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1509 untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Sistem monopoli pun mulai dilakukan dengan pengiriman 2 armada oleh Alfonso de Albuquerque. Salah satu armada tersebut pergi ke Maluku untuk mencari cengkeh. Di sana, armada ini menjalin kesepakatan dengan Sultan Abilais agar rakyat Maluku menyediakan cengkeh untuk bangsa Portugis. Imbalannya adalah pembangunan benteng di Ternate. Bagaimanapun juga, kesepakatan tersebut diakhiri Sultan Babullah. Hal ini disebabkan oleh terjadinya konflik secara terus-menerus karena Portugis ingin memonopoli perdagangan. Kebijakan ekonomi Portugis di Nusantara terutama berfokus pada penguasaan dan monopoli perdagangan, terutama perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan pada masa itu. Berikut adalah beberapa aspek utama dari kebijakan ekonomi Portugis di Nusantara. Yang pertama, monopoli perdagangan rempah-rempah. Portugis sangat tertarik dengan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada yang biasanya digunakan untuk obat-obatan, bumbu masakan, dan pengawet makanan yang dihasilkan di Maluku. Mereka berusaha untuk memonopoli perdagangan dengan mengendalikan sumber rempah-rempah langsung dari kepulauan penghasilnya. Dengan menguasai titik-titik produksi utama, mereka dapat mengatur harga dan mengontrol pasokan ke pasar Eropa. Yang kedua, kontrol jalur perdagangan. Portugis mendirikan pos-pos perdagangan dengan benteng di tempat-tempat strategis seperti Malaka pada tahun 1511, Ternate dan Timor. Kontrol atas Malaka, misalnya, memungkinkan mereka untuk mengontrol jalur laut utama antara Nusantara dan Samudra Hindia. Yang ketiga, pengenaan pajak dan bi. Portugis menerapkan pajak dan bi yang tinggi pada kapal-kapal yang melewati wilayah yang mereka kontrol. Mereka juga mengenakan biaya ke pedagang lokal. Tidak hanya menambah pendapatan mereka, tetapi juga mengukuhkan dominasi mereka di sektor perdagangan. Yang keempat, kerjasama dan aliansi dengan penguasa lokal. Untuk memperkuat posisi ekonomi mereka, Portugis sering menjalani aliansi dengan penguasa lokal. Aliansi ini terkadang disertai dengan perjanjian perdagangan yang menguntungkan, di mana penguasa lokal setuju untuk berdagang hanya dengan bangsa Portugis atau memberikan Portugis hak eksklusif atas hasil bumi tertentu. Yang kelima, eksploitasi dan ekspor sumber daya alam. Selain rempah-rempah, Portugis juga mengeksploitasi sumber daya alam lainnya yang tersedia di Nusantara, seperti kayu cendana dari timur. Mereka mengembangkan perdagangan kayu cendana sebagai komoditas yang sangat dicari di pasar internasional. Yang keenam, perdagangan senjata dan barang-barang Eropa. Sebagai imbalan atas rempah-rempah dan sumber daya lainnya, Portugis memperkenalkan senjata api, bubuk mesium, serta barang-barang Eropa lainnya di Nusantara. Perdagangan ini memperkuat posisi mereka karena penguasa lokal tertarik dengan teknologi militer modern dan produk Eropa yang eksklusif. Yang ketujuh, pengaturan harga dan pasokan. Untuk mempertahankan harga rempah-rempah yang tinggi, Portugis seringkali menahan pasokan dan mengendalikan distribusi untuk menciptakan kelangkaan buatan. Kebijakan ini dimaksud untuk meningkatkan keuntungan mereka di pasar Eropa dan menjaga nilai perdagangan mereka. Meskipun kebijakan ekonomi Portugis berhasil membawa keuntungan awal dan monopoli perdagangan rempah-rempah, pendekatan mereka yang seringkali keras dan monopolistik menimbulkan resistensi dan konflik dengan penguasa lokal dan pesaing Eropa lainnya, seperti Belanda, dan akhirnya berkontribusi pada penurunan dominasi Portugis di Nusantara. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami harap video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.